Kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orang India yang memainkan suling dan ularnya menari, itu sebenarnya bukan karena suara serulingnya, akan tetapi gerakan serulingnya pasti dia akan bergerak dan mengikuti. Ya. Kalau ketemu ular boleh teriak, akan tetapi teriaknya posisi diam saja. Bungok-bungok boleh, tetapi badannya jangan loncat-loncat, karena itu malah akan mempengaruhi ular untuk kemudian agresif. Dia akan merasa bahwa gerakan kita mengancam si ular. Makanya tindakan pertama adalah stop. Stop ini adalah singkatan. S yang pertama adalah silent, tenang. Tenang itu badan kita diam aja. Kalau mau nyari bantuan, kalau misalnya takut boleh, tetapi tubuhnya tenang, silent. Kemudian T-nya adalah thinking, berpikir. Setelah kita diam ketemu ular, kita mau ngapain nih? Ya, seperti tadi misalnya cari bantuan atau cari alat untuk menyingkirkan dan sebagainya, kita berpikir. Kemudian O-nya adalah observe, mencari, ya, observasi. Kira-kira, misalnya saya harus lari, saya mau lari kemana? Misalnya sana jalan, belakang tembok, larinya ke belakang malah nggak jadi lari. Ya. Kemudian yang P-nya adalah prepare, bersiap-siap, ya. Ya, itu adalah stop, supaya jadi patokan kalau bapak ibu ketemu ular, terutama ular berbisa. Sebenarnya kalau saya edukasi ke yang lain, saya minta untuk audiens berdiri, kita lepaskan ular. Sebenarnya enggak, sebenarnya, tapi di sini buatan, di sini enggak. Sebagai contoh dan bukti kalau ular itu akan hanya lewat saja kalau kita diam. Ular apapun, ular. Masalahnya bukan hanya audiensnya, tapi tempatnya, takutnya ularnya itu lari ke selokan dan malah nggak bisa ketangkep nanti. Mungkin kalau yang di ruangan, ya. Jadi kalau misalnya lari kan paling ke ujung dan bisa ditangkap lagi. Ular kobra sekalipun kalau kita hanya diam, dia hanya akan lewat. Tetapi kalau kita bergerak, baru dia akan terprovokasi. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah stop. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau misalnya ularnya masuk ke dalam rumah? Kalau berani mengenangani, silakan ditangani. Contohnya adalah kalau ularnya kecil, ambil ember, tutupi saja ember, kemudian diganjel. Ya. Setelah itu panggil bantuan. Tapi kalau ularnya kecil, kalau ularnya panjang kan dia, kalau embernya hanya sekian, ularnya panjang kan hanya yang masuk kepalanya, ekornya belum masuk, begitu dimasukkan ekornya, kepalanya keluar lagi. Ya, agak susah kalau pakai ember. Semisal tidak berani ngapa-ngapain juga, pertama yang harus dilakukan sebelum meminta bantuan adalah amati, jangan ditinggal pergi. Rumah kalau terutama banyak barang, ular kita 5 menit saja tidak mengamati ularnya kemana, susah nyarinya, Bu. Saya sering dikerjain ular karena ada laporan yang punya rumah nggak bisa mengawasi ularnya kemana, karena takut. Akhirnya harus bongkar-bongkar barang dulu. Dan itu butuh proses yang lama. Nah, makanya amati saja ularnya posisi kemana. Kalau misalnya katakanlah lari ke dapur, oke. Awasi apakah ular tetap stay di dapur atau bergerak ke tempat yang lain. Ya, supaya ular bisa dilokalisasi. Pada saat nanti memang dibutuhkan untuk ditangkap, yang akan menangkap ini tahu ularnya posisi di sekitar mana. Jadi tidak harus mencari sekeliling rumah. Amati ciri-ciri ular supaya nantinya bisa diidentifikasi apakah ular ini ular berbisa atau tidak. Kalau punya HP silakan difoto saja. Ya, kalau berani agak mendekat ya agak lebih dekat, karena kalau fotonya agak jauh kadang-kadang ular ini motifnya akan tidak terlalu jelas terlihat kalau difoto, apalagi foto HP yang posisinya mungkin gemeteran karena takut, kemudian difoto ularnya dan tidak jelas. Okay. Kemudian untuk reproduksi ular ini ada jenis kelamin jantan dan betina, tidak bisa atau susah dilihat dari visualnya saja. Jadi ini ular jantan atau betina, ini tidak bisa diamati hanya dari melihat, karena hampir mirip antara jantan dan betina. Kalau kucing kan bisa kelihatan, ya. Ada alat kelamin yang bisa terlihat. Kalau katak biasanya yang lebih besar adalah yang betina, sedangkan yang kecil adalah jantan. Tapi kalau ular berbeda, karena besar kecilnya ular juga tergantung dari makanannya dia. Di alam, ular ini tidak selalu mendapatkan asupan makanan yang rutin.
Tergantung dia pada saat dia mencari mangsa, apakah memang di daerah situ dia akan mendapatkan mangsa. Bisa jadi kemungkinan ular yang ditemukan di sini kemarin karena di sini banyak mangsanya, dia akan bertahan di sini terus. Okay. Manusia sebenarnya bukan mangsa ular, Bu. Jadi kalau pernah ada berita manusia dimakan ular di Sulawesi, itu karena memang habitat mangsa ular babi hutan ataupun rusa di sana sudah habis diburu. Nah, karena di sana ular-ular besar itu masih banyak di hutan, kemudian pada saat ular di fase kelaparan dan mencari mangsa, pada saat ada manusia masuk, dia merasa bahwa manusia ini adalah mangsanya dia karena tidak ada mangsa lain. Karena ular masih posisi lapar. Akhirnya dia dimakan. Ya. Jadi ular ini yang saya pegang adalah ular piton yang bisa besar. Ini bisa dikatakan ular raksasa. Panjangnya bisa sampai 10-12 meter. Besarnya bisa sampai setiang listrik atau sepohon kelapa. Ya, dia bisa besar tergantung dari habitat makanannya dia, apakah memang makanan dia dapatkan dengan rutin atau tidak. Karena diameter ular juga bergantung dari makanannya dia. Sama kayak manusia, kalau makan banyak pasti akan bertambah diameternya. Kemudian untuk memastikan jenis kelamin ular ada caranya, ada alatnya, alat secing namanya. Jadi di bagian ular ini antara batas badan dan ekor ada yang namanya kloaka. Kloaka ini adalah lubang pembuangan dan lubang untuk reproduksi. Satu lubang untuk fungsi lain-lain. Nah, dari kloaka ini kalau pakai alat, kita akan memasukkan alat ini ke arah ekornya. Kalau masuknya agak dalam, agak panjang sekitar berapa sisik, itu adalah jantan. Tetapi kalau masuknya hanya pendek, dia betina. Ini adalah cara untuk mengetahui jenis kelamin ular. Nah, ular jenis piton seperti ini hanya akan kawin dengan ular jenis yang sama. Karena ular akan mengeluarkan bau yang namanya feromon yang sejenis, baru dia akan mau kawin. Tapi kalau misalnya ular ini apakah bisa kawin dengan ular jenis lain? Tidak, jawabannya. Okay. Sama kayak misalnya kucing kawin dengan anjing kan belum pernah ditemui. Jadi ini sama-sama ular tetapi jenisnya berbeda, dia tidak akan tertarik istilahnya. Jadi ular ini berkomunikasi untuk mencari pasangannya dengan feromon itu tadi. Ular betina dan jantan sama-sama mengeluarkan feromon. Begitu dia ketemu, ya, dia akan mencoba untuk mendekati dan kemudian kawin. Kalau pernah lihat video ular yang berantem, ya, itu biasanya sama-sama jantan dan memperebutkan betina biasanya. Cara bertarung ular adalah dengan saling menindih kepala. Kalau kepalanya yang bisa tertahan di tanah agak lama, dia yang kalah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ular kawin biasanya malah tidak agresif, dia akan lebih anteng. Dia hanya akan saling melilit tapi anteng, tidak agresif bergerak. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau yang ular seperti ini biasanya baru usia 3-4 bulan. Masih kecil. Kalau yang sudah 3 tahun itu gede, sekitar 3 meter lebih. Di rumah ada. Kemarin itu Pak, Itu perkiraannya 2 tahunan, Bu. itu bertelur apa? Itu bertelur. Kalau ini sama dengan jenis ini. Kalau yang kemarin ditemukan di sini itu jenisnya sama ular piton reticulatus. Jadi sanca kembang nama. Itu kira-kira di situ sudah lama atau baru aja? Nggak tahu juga. Banyak ularnya. Karena itu tadi, karena di daerah sini kan banyak tikus nih mangsanya. Kalau bisa dipastikan, mungkin karena ini ada sungai walaupun kecil yang mengarah mungkin ke sungai yang besar. Enggak, maksudnya kan masuk selokan sini. Iya, betul. Ini kan ada air mengalir. Iya. Dia kok nggak kelenter gitu loh. Oh, mboten. Ulah ki ora kelenter. Jadi dia bisa bertahan walaupun airnya agak deras juga. Dia bisa berenang. Ular adalah binatang yang pandai berenang dan memanjat, semua ular. Alah jelas banget pusing ngono lho Mas, nek Pak. Nggak ngaruh, Bu. Alah jelas banget Pak. Berenang. Berenang, Pak. Berenang. Semua ular bisa berenang dan bisa memanjat. Ya.
Oh, biyen ana perusahaan lah. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan apabila misalnya katakanlah, ya kita nggak berharap sih, kalau misalnya ada korban tergigit ular, kita akan melihat dulu. Ada 3 kategori, karena ular ada dibedakan dari jenis jenis taringnya tadi ada 3, tidak berbisa, berbisa menengah dan berbisa tinggi. Dan gangguan lain adalah belitan kalau ularnya besar. Bagaimana cara melepaskan belitan ular besar, dan semburan. Ada ular yang bisa menyemburkan, bisa ular kobra. Jadi dia memang punya kemampuan untuk menyemprotkan atau menyemburkan bisanya. Biasanya yang terserang adalah mata. Nah, kita akan mencoba bagaimana caranya kalau misalnya tergigit. Yang pertama adalah ular tidak berbisa. Seperti ini misalnya tergigit, atau ular lain yang tidak berbisa. Yang harus dilakukan adalah 1, tenangkan korban. Karena banyak terjadi ularnya tidak berbisa, tetapi karena korbannya panik, akhirnya jadi mual, pusing, dan malah mungkin akan berakibat efek yang mungkin di luar dugaan, tergantung dari kondisi korbannya. Bahkan mungkin ada juga korban gigitan ular tidak berbisa, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ditangani seolah-olah gigitan ular berbisa tinggi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anti bisa ular yang ada di Indonesia ini baru ada 1 jenis. Ini pun sebenarnya peruntukannya hanya untuk 3 jenis ular. Yang pertama ular kobra, yang kedua adalah ular tanah, ya, yang paling bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah ular welang. Ular welang itu biasanya adalah warnanya hitam putih. Untuk ular, itu hitam kuning. Kalau misalnya korban tergigit ular tidak berbisa dan dibawa ke rumah sakit, biasanya akan diberikan suntikan anti bisa ular yang dimasukkan ke dalam infus. Harga 1 ampul anti bisa ular di Indonesia, di rumah sakit di Kota Semarang, harganya sekarang ini sudah sampai 1,3. Padahal biasanya SOP-nya adalah 2 ampul. Tercover BPJS atau tidak biasanya tergantung dari kronologi. Kalau Bapak Ibu mungkin pada saat berjalan atau mungkin pas di sawah misalnya tergigit ular, ini banyak tercovernya. Tetapi kalau karena saya adalah relawan yang kemudian sering berinteraksi dengan ular, bisa jadi tidak tercover BPJS. Kalau yang tidak berbisa sering, yang berbisa alhamdulillah belum dan nggak mau. Karena perlu diketahui bahwa kami dari Yayasan Siok ini adalah bukan pawang ular. Jadi kami hanya belajar tentang karakter dan jenis-jenis ular berikut penanganannya. Kalau mungkin Panji petualang itu mungkin berbeda, Bu. Panji itu mungkin punya keturunan pawang. Pawang itu 1, kalau tergigit ular berbisa dia bisa ditangani sendiri tanpa harus ke rumah sakit dan dia akan bisa cepat sembuh. Yang kedua, bisa jadi pawang itu bisa memanggil ular. Pawang juga bisa tahu keberadaan ular tanpa harus melihat tempatnya. Misalnya di rumah ini ada ning kono ana ulone. Nah, itu bisa ya, karena dia memang punya kemampuan lebih. Tapi kalau kami tidak punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau kami dipanggil rescue ular, belum tentu ularnya akan ketemu. Karena kami nggak tahu dan kami bukan pawang ular. Efeknya adalah mungkin ya kita akan mencoba mengedukasi bagaimana kalau misalnya ularnya nanti keluar lagi apabila ularnya tidak ditemukan pada saat itu. Oke, jadi yang harus dilakukan pertama adalah tenangkan korban. Yang kedua, bersihkan luka. Karena akibat dari gigitan ular tidak berbisa hanyalah luka biasa. Tidak berakibat apapun, hanya luka gigitan. Jadi bersihkan seperti penanganan luka biasa. Diberi antiseptik, mungkin lukanya ditutup. Kecuali lukanya adalah luka yang digigit ular agak besar, kemudian tergigit dan ditarik. Ini akan mengakibatkan robek terlalu panjang. Respon dari kita misalnya tergigit, refleksnya adalah ditarik. Padahal biasanya kalau misalnya tergigit ular piton yang agak besar seperti ini, misalnya kayak yang ukuran kemarin ditemukan di sini, tergigit biarkan dia gigit dan kemudian akan dia membelit. Respon ular begitu dia menggigit, dia membelit. Yang harus dilakukan pertama adalah lepaskan dulu gigitannya, setelah itu baru lepaskan belitannya. Tapi terbelit ular ukuran besar, yang perlu diamankan adalah bagian leher. Kalau hanya terbelit tangan, ya, kemudian terbelit badan, selama ular masih di ukuran 3 meteran masih aman. Tidak akan bisa meremukkan tulang. Tetapi kalau sudah terbelit leher, 2 meter saja sudah nggak bisa dilepas kalau hanya sendirian.
Jadi harus perlu bantuan. Dan melepaskan belitan adalah dari ekor, bukan dari kepala. Dari ekornya. Jadi melepaskan belitan itu adalah dari ekornya. Kalau ularnya besar. Jadi butuh minimal 2 orang. Kemudian kalau misalnya tergigit ular berbisa menengah. Berbisa menengah ini biasanya efeknya adalah bengkak, demam, dan sebagainya. Tetapi tidak mengakibatkan fase yang sistemik. Jadi gigitan ular itu fasenya ada 2, fase lokal. Fase lokal hanya sekitar daerah luka, mungkin ada pembengkakan. Kalau fase sistemik adalah yang sudah mengganggu organ vital. Bisa kena ginjal, pernafasannya terganggu, atau mungkin menyerang jantung juga. Nah, kalau misalnya tergigit ular berbisa menengah, yang pertama dilakukan yang pasti adalah sama, menenangkan korban dulu. Yang kedua, diberikan asupan makanan yang bergizi tinggi. Dengan harapan bisa ular berjenis menengah ini kalau kemudian masuk ke dalam tubuh akan dilawan dengan antibodi manusia. Makanya butuh asupan makanan yang bergizi, susu, tongseng, daging, dan sebagainya. Terus makan yang enak-enak. Ya, makan yang enak-enak. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan enak, digigit ular dulu, nanti disuguhi yang enak-enak sama ibu. Mam soto. Itu guys. Jadi kalau berbisa menengah, kemudian amati keadaan korban. Kalau memang kemudian fasenya dia sudah mulai membaik, berarti aman. Tetapi kalau kemudian dia tetap ada di fase demam dan sebagainya, segera dibawa ke rumah sakit. Itu kalau tergigit ular berbisa menengah. Karena efeknya berbeda-beda. ACM. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau tergigit ular berbisa tinggi? Ya. Kalau zaman dulu biasanya diikat kenceng. Tujuannya adalah supaya bisa ular tidak sampai ke jantung. Kemudian disobek lukanya biar darahnya keluar banyak. Tujuannya lah supaya dengan banyak darah keluar bisanya ikut keluar atau dihisap. Ini adalah cara lama yang kemudian setelah dilakukan penelitian oleh WHO di 2016, cara ini tidak dianjurkan lagi saat ini. Karena setelah dilakukan penelitian ternyata bisa ular tidak masuk melalui pembuluh darah. Akan tetapi melalui kelenjar getah bening atau kelenjar limpa. Darah putih. Kelenjar limpa ini, kalau darah kan kita diam, kita duduk, kita tidur, darah akan terus mengalir. Karena dipompa oleh jantung. Akan tetapi kalau kelenjar limpa, kelenjar getah bening ini, dia hanya akan mengalir kalau ada gerakan otot. Jadi kalau otot kita bergerak, kelenjar getah bening baru akan mengalir. Itu makanya begitu kita tergigit ular berbisa, cara yang pertama dilakukan adalah tidak dengan mengikat, menyobek ataupun yang lain sebagainya, tapi dengan imobilisasi. Imobilisasi artinya adalah tidak menggerakkan anggota badan yang tergigit. Contoh tergigit di tangan, dimanapun tangan, di jari, di telapak tangan, di lengan bawah dan lengan atas. Yang dihentikan adalah pergerakan dari ketiak ke bawah dengan melakukan pembidaian. Jangan deh. Jadi sama kayak korban patah tulang. Dilakukan pembidaian, tujuannya adalah supaya anggota badan yang tergigit ini tidak bergerak. Tapi bukan berarti setelah dibedai kemudian ini digerak-gerakkan ya. Tetap harus diantisipasi untuk tidak digerakkan. Setelah dibedai atau diimobilisasi, segera dibawa ke rumah sakit. Karena nanti rumah sakit sudah punya SOP untuk misalnya ada perkembangan kasus tidak hanya dari gigitan ular saja. Efeknya mungkin bisa jadi sesak nafas, ya, kemudian mual dan sebagainya, itu akan ditangani oleh rumah sakit. Pemberian nanti bisa ular juga melihat dari perkembangan dari luka bekas gigitannya. Bengkaknya pasti akan menjalar sampai ke pangkal. Kalau di tangan akan sampai ke ketiak, kalau di kaki akan sampai ke pangkal paha. Ya. Jadi cara yang efektif dilakukan saat ini adalah imobilisasi dan segera dibawa ke rumah sakit. Bukan diikat ataupun dibuat luka baru. Oke, dari penanganan gigitan ular apakah ada pertanyaan Bu, Bapak? Sementara belum, Pak. Belum ya? Ketemu lagi takut. Enggak, itu memang enggak dalam. Betul. Jadi ular sebenarnya Bu, bodiku itu hanya mitos. Hanya mitos sebenarnya. Kalau mungkin tadi sempat ada yang pernah pegang ular, jadi sisik ular itu adalah terbentuknya sama dengan pigmen tubuh manusia. Jadi dia
garam dia tidak terpengaruh dengan kulitnya. Berbeda dengan hewan berlendir kayak belut, siput ya. Itu garam akan berpengaruh kepada hewan yang berlendir karena dia akan menyerap cairannya. Akhirnya akan mati. Takutnya apa Pak? Nek gerak mlebu. Lele, ayam, ikan, goreng. Sebenarnya ular nggak takut apapun, Bu. Rafa itu Kenzi dijak maem. Suruh ngambil sendiri. Kalau kemudian ada ular diberikan garam, mau sebanyak apapun garam tidak akan berpengaruh. Belerang pun tidak akan berpengaruh. Katanya ijuk juga. Tekstur yang kasar yang duri, kawat berduri pun dia bisa lewat. Jadi tindakan utama kalau bagaimana caranya untuk mencegah ular masuk ke rumah adalah bersihkan rumah saja dari mangsa ular supaya tidak ada tikus masuk ke rumah, dan kemudian kalau ada ular di sekitar rumah kita yang dimasuki adalah rumah yang memang banyak mangsa ularnya. Belum tentu, Bu. Justru yang ada tikusnya itu bisa, nggak aman, bisa jadi akan kemasukan ular. Kemudian cara kedua adalah tutup semua lubang. Lubang pembuangan kamar mandi sebaiknya ditutup rapat. Jangan tutup tetep ya, nanti airnya nggak bisa keluar. Maksudnya adalah diberi pembatas. Air bisa keluar, tetapi untuk hewan-hewan seperti ular dan lain sebagainya tidak bisa lewat. Baik yang di dalam kamar mandi, di wastafel dan sebagainya, ataupun yang di luarnya. Jadi diberi ram kawat seperti itu supaya hanya air yang keluar, tapi tidak ada binatang yang masuk lewat pembuangan di selokan. Karena banyak kasus terjadi pembuangan dari selokan kemudian muncul di kamar mandi. Ada kasus juga ular keluar dari kloset, ya. Dari WC kamar mandi ada. Itu kemungkinan karena sapi tanknya terhubung dengan lubang lain. Akhirnya ular masuk dari lubang dari tempat lain, kemudian dia mencari lubang keluar dan akhirnya keluarnya lewat WC. Jadi memang itu mungkin dilihat dari lingkungannya juga. Tanya Pak. Iya Pak. Biasanya ular yang kemarin gimana Pak? Di rumah Pak. Masih di rumah. Sementara masih diamankan dulu. Makanya nggak tak bawa ke sini. Takutnya nanti malah agresif. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Bicium.